Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Beach North. Film ini menceritakan tentang brigade polisi yang bekerja di lingkungan utara yang berbahaya di Marseille, di mana tingkat kejahatan lebih tinggi daripada tempat lain di Perancis tahun 2012. Kabupaten Utara Marseille mengadakan catatan buruk daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Prancis. Didorong oleh hierarki, Corps Brigade Lapangan selalu berusaha meningkatkan hasilnya. Di sektor beresiko tinggi, polisi menyesuaikan metode mereka, kadang-kadang melewati garis kuning, sampai hari di mana sistem keadilan berbalik melawan mereka. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film diperkenalkan seorang pria yang bernama Serva. Lalu diperlihatkan aksi pengejaran yang dilakukan oleh Serva dan kedua rekannya. Sial, orang itu berhasil kabur. Nah, perkenalkan yang rambut pirang bernama Anto ini dan yang berewokan bernama Yasin. Kemudian, Anto ini menelepon informannya untuk menanyakan transaksi narkoba yang sedang berlangsung. Anto ini bersama Yasin memasuki daerah gangster yang sering mengedarkan narkoboy. Sedangkan Serva menunggu konfirmasi untuk melakukan aksinya. Hingga akhirnya ini yang terjadi. Dan inilah Beach North. Di suatu tempat, Anto ini menemui seorang wanita bernama Amel yang menjadi informannya. Ternyata mereka berdua telah sepakat setiap kali ada informasi, maka Amel akan mendapatkan sebagian narkoboynya. Keesokan harinya, Serva dimarahi oleh atasannya karena mobil kantor rusak akibat penangkapan satu orang pengedar kelas teri. Atasan Serva sudah muak dengan kasus kecil. Dia meminta Serva untuk memulai sesuatu yang lebih besar. Ketika sedang berpatroli, Serva didatangi oleh penjual rokok untuk memperingatkan Anto ini karena telah memukul saudaranya yang ditangkap kemarin. Namun Serva tidak peduli, malahan dia meminta satu pak rokok dagangannya. Kemudian saat mereka sedang memakan kebab, Yasin melihat pedagang kura-kura dan memutuskan menangkapnya untuk memenuhi kuota penjara. Terkait dengan alasannya, Serva mengatakan kalau ini adalah jenis spesies yang terancam punah. Alhasil, pedagang itu dipaksa untuk mengaku. Namun, ketika akan menaiki mobil, Serva mendapat laporan adanya kasus pencurian. Alhasil, pedagang kura-kura itu dibebaskan kembali. Ketika mobil curian itu memasuki proyek, tiba-tiba sekelompok gangster menghadangnya. Bahkan, kantor pusat memberitahu Serva agar segera meninggalkan tempat tersebut. Namun, si besar menantang Serva untuk masuk ke dalam proyek. Demi menghindari resiko, akhirnya Serva memutuskan untuk pergi. Sementara itu di kantor, seorang polwan bernama Nora yang sekaligus istri dari Yasin mendapat laporan seorang pencopet Grand Littoral. Dia pun langsung menelepon Yasin memberitahu informasi ini tanpa diketahui oleh pusat. Akhirnya, pencopet itu berhasil ditangkap. Berkumpul di suatu tempat, bisa kita lihat Nora yang sedang hamil. Mereka ini sudah seperti keluarga karena tugas lapangan yang membuatnya untuk terus bersama. Tak berselang lama, tiba-tiba Nora mengalami gejala akan melahirkan. Mereka pun bergegas membawanya ke rumah sakit. Dan untuk merayakan Yasin yang sudah menjadi ayah, semua pengunjung di salah satu klub ditraktir minum. Di keesokan harinya, Jerome atasannya memperlihatkan video yang viral tentang perampok yang mencuri barang dari pelanggan di daerah narkoboy. Nah, Jerome menawarkan kasus besar yang berada di daerah tersebut yang dekat dengan proyek air. Setelah beberapa jam berpikir, akhirnya Serva menerima tawaran itu. Di sisi lain, Anto ini kembali bertemu dengan Amel untuk menggali informasi. Di sini, Amel menggambarkan kondisi daerah tempat para bos jaringan berkumpul. Tempat itu dijaga ketat oleh pasukan bersenjata,
dan ketika pengedar ketahuan menyimpan barang, mereka akan dibunuh. Intinya, lingkungan di sana sangat gila dan berbahaya. Anto ini menjanjikan 2 kilo narkoboy jika Amel memberinya lokasi tersebut. Namun, Amel langsung menolak karena menurutnya ganja yang berasal dari daerah itu mempunyai bau tersendiri. Tentu saja itu akan beresiko jika Amel memilikinya. Setelah berpikir panjang, Amel malah nawar kalau dia ingin mendapat bagian 5 kilo. Sebelum menyepakati permintaan Amel, mereka bertiga bermusyawarah dengan Jerome. Di sini, Jerome meminta mereka untuk berhati-hati karena jika salah langkah, karir mereka akan hancur. Namun jika mereka berhasil, imbalannya adalah kenaikan gaji. Di malam harinya, Serva menghadang seseorang yang baru selesai melakukan transaksi. Dia pun meminta barang tersebut. Nah, apa yang dilakukannya itu semata-mata untuk memenuhi permintaan Amel. Jadi, Anto ini akan mengumpulkan sedikit demi sedikit dengan caranya sendiri. Namun, di aksi pemalakan selanjutnya, mereka didatangi oleh pengedarnya. Ouais, ça veut dire que toi, tu es là pour niquer les gens, toi, ça? Pengedar itu akhirnya pergi setelah mengenali wajah Serva yang sebagai polisi. Namun, kejadian itu membuat Yasin protes karena rencana ini membahayakan nyawa mereka. Keesokan paginya, Amel marah kepada Anto ini karena langkah yang dilakukannya. Anto ini menjelaskan kalau tindakan itu tidak akan mengubah apapun. Lebih dari itu, Anto ini menjamin Amel tetap aman. Kemudian, saat mereka nongkrong di suatu tempat, panggilan prioritas masuk karena anggota lain sedang dikepung. Namun ketika akan pergi, tiba-tiba Sevra menyuruhnya untuk menutup radio itu. Alhasil, rekannya yang bernama Jacques datang dan langsung mencaci maki. Selang berapa lama, Anto ini mengungkapkan, selama 3 minggu mereka berhasil mengumpulkan 2 kilo. Dan sisanya ini yang mereka lakukan. Kemudian, Amel memberikan informasi bahwasannya 3 hari lagi pengiriman besar akan masuk ke persembunyian di proyek. Bahkan, para bos jaringan akan berada di sana. Satu tips dari Amel untuk menemukan tempat persembunyian mereka, yaitu dengan mengikuti tas yang dipegang oleh pengedar. Singkat cerita, hari pertemuan pun tiba. Semua pasukan sudah berada di posisinya masing-masing. Tak lama setelah itu, sebuah mobil berwarna kuning menjadi pusat perhatian mereka. Hingga akhirnya Yasin melihat pengedar yang memegang tas, maka dari itu semua pasukan disuruh untuk bersiap. Dimulai dari Anto ini. Selanjutnya, Sevra memberi perintah kepada semua unit untuk bergerak. Sialnya, ketika Anto ini mendekati pengedar itu, salah satu dari mereka mengenali wajahnya. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Yasin mendapat informasi orang yang membawa tas itu menggunakan baju biru topeng hitam. Kebetulan orang itu berada di depannya. Sontak Yasin pun langsung mengejarnya. Yasin berhasil menemukan tempat persembunyian. Namun masalahnya di luar gedung itu para polisi mendapat gangguan dari warlock atau warga lokal. Mau tidak mau, Yasin harus bersembunyi dari gangster yang memasuki gedung. Sevra yang berniat memasuki gedung mendapat perlawanan keras dari para gangster itu. Melalui jalan atap, akhirnya Yasin berhasil diselamatkan. Sekarang, mereka bertiga akan mencari tempat persembunyiannya. Melihat ada lubang rahasia, Anto ini memutuskan untuk masuk lebih dulu. Setelah berhasil dilumpuhkan, Sevra dan Anto ini terus masuk ke dalam. Di samping itu, pasukan Jacques berhasil mendobrak pintu dan langsung naik ke atas. Di waktu yang sama, Sevra dan Anto ini berhasil menemukan tempat persembunyian narkoboynya. Sekarang saatnya untuk beraksi.
Hingga akhirnya polisi berhasil mengamankan beberapa pengedar beserta alat bukti narkoboy. Mereka pun berhasil lolos dengan selamat. Jerome merayakan keberhasilan semua anggotanya, khususnya untuk Yasin yang memberanikan diri untuk masuk ke dalam gedung sendirian. Di malam harinya, Antoine menemui Amel untuk memberikan 5 kilo barangnya. Dua bulan kemudian, tak diduga Yasin, Serva, dan Antoine diamankan oleh polisi. Mereka diinterogasi oleh detektif Yon. Ternyata alasan mereka ditangkap adalah pemerasan dan mengatur perdagangan narkoboy. Bukti yang polisi temukan adalah timbangan yang biasa digunakan oleh pengedar. Walaupun begitu, Antoine akan tutup mulut tentang wanita yang menjadi informannya. Dari mereka bertiga, Servalah yang berani berbicara keras karena menganggap dirinya tidak bersalah. Dia juga sudah berkoordinasi dengan atasannya terkait untuk memberikan narkoboy kepada informan mereka. Namun pada akhirnya, mereka bertiga dijebloskan ke dalam sel sementara. Karena ternyata Jerome tidak mengaku telah memberi perintah untuk mengumpulkan narkoboy. Tentu saja, Serva sangat kecewa dengan pernyataan Jerome seolah-olah dia tidak mengetahui apa-apa. Dengan terpaksa, mereka harus rela dijebloskan ke dalam selnya masing-masing. Mereka pun bisa melihat berita tentang kasus yang menimpanya. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Serva yang masih tidak terima dengan putusan ini meminta didatangkan pengacaranya. Namun, respon dari sipir ini kurang bagus. Alhasil, ketika Serva diseret, Antoine dan Yasin bisa mendengar teriakannya. Kemudian, Yasin mengirim pesan suara untuk Nora agar meminta bantuan dari Jacques dan rekan yang lainnya. Namun rekan-rekannya takut karena karirnya bisa terancam. Penolakan itu pun disampaikan kepada Yasin. Terlihat Antoine yang mulai menikmati fasilitas yang ada di dalam penjara. Berbeda dengan Serva yang mulai hilang kendali. Bahkan saat Serva berpapasan dengan Yasin, dia seperti tidak mengenalinya. Kemudian, karena aturan penjara, jika seorang tahanan ingin dicukur, maka tahanan lain yang harus mencukurnya. Maka dari itu, Antoine yang disuruh untuk mencukur Yasin. Tak lama kemudian, Yasin berbicara sarkas untuk memberitahu Antoine kalau Serva mulai gila. Alhasil, Antoine memutuskan untuk mengingkari janjinya kepada Amel. Dia menjebloskan Amel untuk membebaskan mereka bertiga. Hingga akhirnya mereka mendapat sidang banding, dan hakim memutuskan kalau mereka bertiga dibebaskan dari segala tuduhan. Terlihat Serva yang bisa menghirup udara bebas lagi. Yasin yang kembali hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Namun di akhir cerita, mereka bertiga tidak bertugas bersama lagi. Kini, Yasin bergabung dengan serikat polisi, yang bertujuan membela rekannya untuk melawan manajemen. Sedangkan Antoine memutuskan keluar dari kepolisian dan menjadi perawat penjara. Dan Serva dikeluarkan dari kepolisian dan sekarang menjadi Satpol PP. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.